di UKKM ini berfungsi sebagai bidang yang terfokus pada kaderisasi, pengembangan soft skill, manajemen SDM, dan pengembangan sistem organisasi. Jadi di bidang organisasi ada kaderisasi yaitu perekrutan anggota baru, pengembangan soft skill baik keorganisasian yang lainnya, terus manajemen sumber daya manusia di bidang organisasi, dan pengembangan sistem organisasi di UKKM. Next. Ya, jadi berikut merupakan beberapa proker yang ada di bidang organisasi ya. Yang pertama ada kegiatan diklat. Jadi di diklat ini merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan anggota baru atau kaderisasi ya. Di diklat ini di UKKM terbagi menjadi dua kegiatan, yaitu kegiatan diklat ruang dan diklat lapang. Next. Ya, selanjutnya ada kegiatan pasca diklat. Jadi kegiatan pasca diklat ini merupakan serangkaian kegiatan dari diklat, di mana pasca diklat ini merupakan implementasi dari kalian hasil dari diklat. Jadi di pasca diklat ini lebih bertujuan kepada membangun kerjasama antara anggota baru dalam bentuk sebuah kegiatan atau acara yang bertujuan untuk mempererat hubungan silaturahmi antara anggota baru, pengurus, maupun demisioner, dan untuk mencari potensi yang ada pada anggota baru. Belum. Ya. Selanjutnya ada kegiatan BIA atau Business in Action. Jadi kegiatan BIA ini merupakan kegiatan yang terfokus pada internal UKKM, di mana kegiatan Business in Action ini lebih bertujuan ke memberi wawasan usaha kepada anggota dan pengurus di UKKM. Ya, jadi selanjutnya ada kegiatan Disnatalis. Dari teman-teman di sini pasti sudah paham ya konsepnya Disnatalis itu seperti apa. Yang Disnatalis di UKKM ini diperingati setiap tanggal 23 Mei. Selanjutnya ada kegiatan lomba UKKM, di mana kegiatan lomba UKKM ini merupakan proker terbaru di bidang organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kekeluargaan antara anggota, pengurus, dan demisioner, serta untuk mempererat hubungan antara anggota UKKM melalui sebuah kegiatan lomba dengan sistem yang gimana ya, bahagia, fun gitu. Jadi lebih ke bersenang-senang bersama gitu. Jadi membangun kekeluargaan seperti itu. Dan yang terakhir ada kegiatan RAT atau rapat anggota tahunan. Jadi RAT ini merupakan agenda wajib ya, yang bertujuan untuk mengevaluasi kepengurusan selama satu periode UKKM. Dan hasil evaluasi nanti bisa digunakan sebagai acuan untuk memperbaiki kepengurusan yang selanjutnya. Sudah, terima kasih. Saya kembalikan ke Raihan. Ya, baik. Baik, terima kasih Binar atas penjelasannya. Untuk selanjutnya adalah bidang kedua dari UKKM yaitu jasa. Kepada Tubagus, saya persilahkan. Tes, apa suara saya bisa terdengar? Terdengar, Gus. Oke. Yang kedua itu ada bidang jasa. Nah, bidang jasa sendiri di UKKM itu berfungsi atau berfokus pada tiap kegiatan jasa, mulai dari jasa yang dilimpahkan dekanat hingga jasa UKKM itu sendiri. Nah, pengembangan jasa yang inovatif ini itu membuat bidang ini mengalami kemajuan tiap tahunnya. Next. Nah, untuk proker-proker dari bidang jasa sendiri itu ada 3 proker utama. Yang pertama itu ada Vandal Yudisium, yang kedua itu ada UKKM Clothing, dan yang ketiga itu ada UKKM Rental. Nah, yang pertama,
ada Vandal Yudisium. Nah, pada gambar ini sudah dapat dilihat ya contoh dari Vandal Yudisium. Nah, Vandal Yudisium ini itu kita melakukan kerjasama dengan pihak dekanat untuk menyediakan vandal untuk keperluan wisudawan seperti itu. Nah, untuk bentukannya itu pada awalnya kita membentuk bentukannya seperti patung. Nah, namun pada tahun belakangan ini itu pihak dekanat itu merekomendasikan untuk merubahnya menjadi gordon seperti itu. Nah, kemudian untuk UKKM clothing. Nah, UKKM clothing sendiri ini itu ada 4 produk kita. Yang pertama itu ada kaos di sini. Nah, yang kaos ini itu pada proker kaos ini kita tuh belajar bagaimana itu membuat desain yang baik untuk apa namanya? Untuk dipasarkan dan atau banyak minatnya di pasar seperti itu. Nah, untuk desainnya itu kita buat dari SDM dari jasa itu sendiri seperti itu. Nah, kemudian ada jaket Paperta. Di jaket Paperta ini kan kita udah open pre-order kan waktu itu, pasti udah tahu semua kan, pasti maba-maba itu. Nah, untuk jaket ini desainnya itu ngambil dari kepengurusan sebelumnya. Jadi untuk desainnya itu berkelanjutan setiap kepengurusannya seperti itu. Next mungkin. Oke, yang ketiga itu ada Just Lab. Nah, yang ketiga udah ada Just Lab. Nah, mungkin udah tahu semua dong, para maba ini kan pasti mesen Just Lab semua kan. Nah, untuk Just Lab ini tujuannya itu berperan dalam menyediakan atau memfasilitasi kebutuhan Just Lab untuk mahasiswa Fakultas Pertanian untuk menjalankan praktikumnya. Nah, seperti itu. Kemudian ada topi lapang. Nah, pada tahun ini topi lapang ini tidak dijalankan ya, melainkan topi lapang ini diganti dengan masker, di mana di pre-order sebelumnya kan di Just Lab itu masker itu dijadikan satu paket sama Just Lab itu ya. Nah, untuk masker ini itu produk inovasi dari proker bidang jasa, di mana produk ini itu muncul karena kita melihat peluang pasar. Nah, jadi bidang jasa ini selalu melihat peluang pasar ya untuk setiap produknya seperti itu. Jadi di dalam bidang jasa ini kita bisa belajar bagaimana inovasi, terus peluang pasar. Jadi banyaklah buat di adik-adik ini buat berwirausaha nantinya seperti itu. Nah, mungkin balik lagi yang slide sebelumnya. Slide sebelumnya minta tolong. Nah, proker yang terakhir itu ada UKKM rental. Nah, di UKKM rental ini kita menyediakan jasa penyewaan terhadap beberapa alat seperti proyektor, HT. Nah, jadi UKKM ini tuh kayak menyediakan beberapa alat yang nantinya akan disewakan oleh pengampu acara-acara yang ada di Fakultas Pertanian, baik itu yang ada di fakultas lainnya juga seperti itu. Mungkin cukup itu saja. Saya kembalikan lagi ke Rehan. Oke, terima kasih Bagus atas penjelasannya. Nah, teman-teman, kita lanjut ke bidang ketiga, yaitu adalah bidang bursa. Untuk Mas Anang, silakan untuk menjelaskan. Yes. Baik, terima kasih atas waktunya Royhan. Salam entrepreneur. Sukses. Itu Sukses. calon-calon pengusaha harus memiliki kayak semangat yang lebih tinggi gitu. Ya, sebelumnya di sini saya Anang dari perwakilan bidang bursa yang kebetulan pada tahun ini saya menjabat sebagai kepala bidang bursa. Untuk bidang bursa sendiri itu merupakan bidang yang ada di dalam organisasi UKKM yang mana fungsinya itu untuk mengembangkan dan pembuatan produk unggulan, pemasaran produk, serta wadah pengembangan kewirausahaan anggota. Di mana untuk tujuan dari bidang bursa itu sendiri yaitu untuk mencetak anggota supaya bisa terampil dalam hal pengembangan kemampuan berwirausahanya melalui beberapa proker yang diselenggarakan di bidang bursa.
Jadi untuk bidang bursa itu fokus kita itu kepada pengembangan jiwa kewirausahaan bagi anggotanya, kayak gitu. Mungkin bisa di next. Nah, selanjutnya yaitu proker dari bidang bursa. Di mana untuk bidang bursa itu terdapat 5 proker. Yang pertama yaitu kafetaria, dan yang kedua ada bazar kreatif, yang ketiga ada UKKM catering, yang keempat ada produk unggulan, dan yang kelima ada pelatihan bidang. Di sini untuk kafetaria itu kita membuka toko kayak gitu. Kalau di sini kan teman-teman masih kegiatannya masih online kan. Jadi belum tahu pasti untuk tokonya. Mungkin saya bisa gambarkan untuk tokonya itu kita berada di GSW. Berada di kanan paling pojok kayak gitu. Untuk kafetaria itu merupakan proker unggulan bidang bursa. Di mana kafetaria itu sebagai tempat transaksi jual beli yang dilakukan oleh seluruh anggota bidang bursa dan penitip. Jadi untuk produk yang kita jual itu produk yang dititipkan oleh anggota itu sendiri. Dari anggota itu bisa menitipkan produk, kemudian untuk bagi hasilnya, untuk anggota itu 6%. Laba bersih yang diperoleh pada hari itu dipotong 6% untuk bagi hasil kayak gitu. Jadi teman-teman di sini kalau semisal berminat di UKKM ya, itu bisa masuk di bidang bursa. Jadi selain teman-teman itu kayak kuliah gitu, teman-teman bisa mengasah soft skill berwirausaha teman-teman di bidang bursa. Kayak gitu. Kemudian untuk selanjutnya yaitu proker bazar kreatif. Di mana untuk proker bazar kreatif sendiri itu merupakan peluang usaha kayak gitu. Bisa diasah di pelatihan bidang itu sendiri. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Royhan. Baik, terima kasih Anang atas penjelasan yang sangat menarik. Oke, kita lanjut saja ya di sini untuk bidang keempat yaitu adalah bidang simpan pinjam. Kepada Mas Kamil saya persilakan. Oke, tes, terdengar suara saya? Sangat terdengar. Oke, terima kasih Royhan. Jadi di sini saya Kamil Muhtadi selaku Kepala Bidang Simpan Pinjam, bidang keempat dari UKKM seperti itu. Nah, ini ada teman saya, ada anggota saya, ada Mbak Emil selaku Wakil Ketua Bidang, lalu ada Mbak Retno selaku anggota dan penanggung jawab tabungan internal dan caution, lalu ada Mbak Evi, ini anggota Simpin, itu selaku penanggung jawab tabungan eksternal dan pelatihan anggota. Lalu ada Mbak Rizka, ini anggota simpan pinjam yang sebagai tanggung jawab peminjaman modal seperti itu. Next. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang simpan pinjam seperti itu. Jadi di sini saya memiliki moto terkait simpan pinjam seperti itu. Jadi moto simpan pinjam sendiri itu ada provide, keep and save money gitu. Jadi dari foto tersebut tuh sudah dapat diketahui bahwa simpan pinjam ini merupakan bidang yang menyediakan, lalu menyimpan dan menjaga uang dari anggota UKKM seperti itu. Lalu untuk fokus bidang simpan pinjam sendiri ada semi perkoperasian di UKKM dengan sebelumnya Roy dengan tanggung jawab pada proses simpan pinjam yang ada gitu. Jadi simpan pinjam ini mengolah keuangan seperti itu, mengolah uang dan uang gitu. Jadi di sini teman-teman yang tertarik dalam mengolah keuangan lebih lanjut gitu bisa join di UKKM dan masuk pada bidang simpan pinjam seperti itu. Lalu untuk bidang simpan pinjam sendiri ada 4 proker. Nah, yang pertama itu ada tabungan internal. Nah,
terkait tabungan internal di sini sudah tahu ya, tabungan kan terkait menabung sebetulnya. Jadi tabungan internal di sini tuh diperuntukkan bagi anggota UKKM. Nah, itu baik untuk pengurus, lalu untuk anggota dari UKM maupun demisioner, seperti itu untuk tabungan internal. Lalu yang kedua ada tabungan eksternal. Nah, tabungan eksternal sendiri itu sama seperti tabungan internal, cuma dikhususkan untuk bagi mahasiswa Fakultas Pertanian non anggota UKKM. Jadi seperti itu ada bedanya ya antara tabungan internal dan tabungan eksternal. Lalu ada peminjaman modal. Nah, peminjaman modal ini merupakan broker yang menyediakan dana atau meminjamkan modal kepada anggota UKKM yang ingin mendirikan suatu usaha atau menjalankan suatu usaha atau bisnis seperti itu. Jadi misalnya di sini teman-teman mahasiswa baru ingin mendirikan suatu usaha tapi belum ada modalnya, boleh sekali meminjam di simpan pinjam, tapi ada syaratnya, syarat dipenuhi dulu syarat utamanya yaitu menjadi anggota UKKM terlebih dahulu seperti itu. Jadi dari teman-teman bisa meminjam modal dari UKKM, tapi syaratnya harus menjadi anggota UKKM terlebih dahulu. Jadi nanti misalkan ada open recruitment dari UKKM, jangan lupa untuk bergabung dengan kami seperti itu. Selanjutnya, Roy. Selanjutnya ini ada caution. Nah, caution sendiri ini singkatan dari Cooperative Education. Seperti itu. Jadi caution ini membahas seputar perkoperasian seperti itu untuk menambah wawasan dari anggota UKKM gitu. Untuk lebih mengetahui bagaimana perkoperasian seperti itu, menambah wawasan dari anggota seperti itu. Untuk lebih mengetahui tentang perkoperasian dan juga untuk karena di UKM sendiri ini merupakan semi perkoperasian, jadi caution ini lebih membahas seperti itu. Dan caution ini dapat berupa seperti talk show, workshop, atau juga webinar yang sudah diselenggarakan oleh teman-teman UKM seperti itu. Selanjutnya ada yang terakhir ada pelatihan bidang sebenarnya. Nah, pelatihan bidang ini untuk di UKKM sendiri tuh semua bidang tuh ada pelatihan bidang. Nah, pelatihan bidang ini untuk apa ya? Untuk menambah sharing gitu. Sharing bagaimana sistem kerja di bidang tersebut gitu. Misalnya di Simpin ini pelatihan untuk anggota simpan pinjam, anggota baru simpan pinjam, agar dapat mengetahui sistem kerja di simpan pinjam itu seperti apa. Gitu. Jadi untuk lebih memahami bagaimana sistem kerja di masing-masing bidang. Seperti itu. Sekian dari saya kembalikan ke Royhan. Baik, terima kasih Mas Kamil atas penjelasannya. Nah, untuk yang bidang terakhir adalah bidang RT dan Humas, rumah tangga dan Humas. Kepada Mas Umam Arif, saya persilahkan. Baik, apakah suara saya terdengar jelas? Sangat terdengar jelas, Umam. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Arif, saya selaku Kabid dari bidang 5 RT dan Humas. Jadi bidang RT dan Humas ini merupakan salah satu bidang dalam struktural UKKM yang berada di Fakultas Pertanian. Jadi bidang ini memiliki fungsi tanggung jawab dalam mengatur atau mengurusi hal internal dalam UKKM, baik yang terkait inventaris maupun peminjaman barang. Serta bidang ini memiliki tanggung jawab yaitu menjaga hubungan dengan organisasi baik dalam lingkup internal maupun eksternal di UKKM. Next. Baik, untuk bidang 5 ini memiliki proker yang antara lain yaitu media sosial. Jadi media sosial ini merupakan program kerja dari bidang 5 yaitu RT dan Humas yang dilaksanakan setiap waktu selama kepengurusan berlangsung, selama periode kepengurusan berlangsung. Dan media sosial ini bertujuan untuk memperkenalkan dan membagikan kegiatan-kegiatan UKKM yang dijalankan selama kepengurusan. Dan untuk media sosial yang kami gunakan yaitu ada Instagram dan YouTube channel. Selanjutnya yaitu FSKK. FSKK ini
forum silaturahmi keluarga kewirausahaan, yang mana kegiatan ini bekerja sama dengan 4 UKM yang berada di Universitas Jember, 4 UKM kewirausahaan yang berada di Jember, yaitu antara lain ada KSKM dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, terus ada UKM kewirausahaan dari FISIP, dan ada UKM Agriteksip dari Fakultas Teknologi Pertanian, dan UKM kita sendiri yaitu UKKM. Dan UKM tahun ini yaitu alhamdulillah sudah terrealisasi pada tanggal 3 dan 4 Oktober secara online, karena memang melihat kondisi saat ini sedang terjadi pandemi COVID-19. Next. Untuk proker selanjutnya yaitu ada bakti sosial. Bakti sosial ini bertujuan untuk saling berbagi dan lebih peduli terhadap orang-orang yang berada di lingkungan sekitar kita. Terlihat seperti dokumentasi yang sudah ada di PPT, alhamdulillah juga proker bakti sosial terrealisasi pada tanggal 5 September, yang mana kegiatan ini kami lakukan yaitu membagikan sembako kepada orang-orang yang terdampak COVID-19 dan masker juga, sehingga bantuan kami nantinya bisa sedikit meringankan beban mereka. Selanjutnya yaitu ada proker PDH. Sudah kita ketahui ya bahwa PDH ini pakaian dinas harian, yang mana PDH ini suatu identitas yang dimiliki oleh organisasi tertentu yang merupakan salah satu cara dalam mengenalkan organisasinya, yang salah satunya yaitu UKKM Fakultas. Dan pembuatan PDH ini kami bekerja sama dengan konveksi yang telah terjamin kualitasnya. Next. Selanjutnya yaitu ada profil usaha. Profil usaha ini bertujuan untuk memperkenalkan usaha-usaha yang dimiliki oleh keluarga UKKM, baik anggota UKKM, pengurus UKKM, demisioner UKKM, dan alumni UKKM kepada semua orang. Sekaligus profil usaha ini bertujuan untuk mempromosikan usaha mereka lewat media sosial yang dimiliki oleh UKKM. Profil usaha ini antara lain yaitu ada Edamame dimiliki oleh demisioner UKKM, ada Baper sama Macaca. Next. Selanjutnya ada produk Brudep, ada GS Store sama Fruit Kebab yang dimiliki oleh salah satu anggota UKKM 2018. Next. Selanjutnya juga ada produk usaha dari Bay Coffee sama Japri khas Lumajang. Next. Selanjutnya yaitu ada Puasin Jember sama Makarina yang terkenal di daerah Jember, sama ada produk teh sumber waras dari Mas Nikolas Dwi Saputra, Mas Nikolas Dwi Setio, dan juga memiliki produk konveksi yaitu berupa kaos. Dan Mas Nikolas ini merupakan salah satu demisioner juga. Jadi untuk kalian yang masih pengen tahu mengenai produk apa saja yang dimiliki oleh keluarga UKKM, bisa langsung kunjungi IG kami. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih teman-teman atas penjelasannya. Nah, menarik banget kan teman-teman dari penjelasan yang telah dijelaskan oleh teman-teman pengurus terhadap program kerja yang ada di UKKM. Nah, agar sedikit kita tahu nih UKKM itu ada apa saja, kita akan menyuguhkan video kepada teman-teman. Untuk yang bertugas, saya persilahkan. Saya izin stop share dulu ya. Oke.
Suaranya Arvin belum keluar. Udah. Gimana? Sukses. Kelihatan. Nah, di sini merupakan beberapa kegiatan kita di UKKM. Di sini ada Let's Get In 4.0 yang merupakan seminar nasional pada tahun 2019. Kita mengundang beberapa pebisnis nasional yaitu Riko Huang di sini. Nah, ini waktu kegiatan kami waktu kita rapat-rapat, ada kegiatan. Terus seru aja kok di sini, Res. Kita mengundang 3 pebisnis waktu itu. Nah, untuk yang kegiatan ini merupakan kegiatan tahun lalu, Business in Action. Jadi kita melakukan kunjungan lapang ke pabrik. Seru banget belajar di UKKM itu seru. Kita dari sisi kegiatan memang tidak terlalu monoton. Kita banyak fluktuatifnya di sini. Business in Action. Nih, mbaknya cantik kan ya? Ya mohon maaf ya kalau videonya agak ada gangguan. Barusan itu adalah kegiatan kami, seminar nasional dan kunjungan lapang. Nah, untuk di sini biar teman-teman tahu sekret kami, kita memang jualan ya di sini. Sekret kami ada di GSW, di Ormawadi Paperta juga ada di GSW atau Geraha Sabah Wiwa Saya. Nah, ini ada kegiatan organisasi, biasanya kan rapat-rapat gitu kan ya. Nah, gambaran rapatnya ya. Ini Mbak Nadita, ini Mbak Jaya, ini Mas Agil, ini Mas Arfi, sedang menyaksikan video, ini Mas Dava. Nah, ini teman-teman biasanya kalau lagi offline nih, kita langsung memberikan jaket lab langsung di sekret KKM. Kebetulan kan online, kita juga bisa Nah, untuk tabungan sendiri, kita harusnya offline juga, langsung nabung di kita. Kalau penjaganya kayak gini, siapa yang nggak mau nabung ya, Rey? Nah, ini yang tadi yang ngerti humas kayak PDH itu.
Stop that. Nah, yakin nggak mau ikut UKKM? Ya. Oke, itu dari kami video sekilas mengenai profil dari UKM kami. Nah, untuk selanjutnya, biar nggak lama-lama, kami akan buka sesi pertanyaan. Mungkin dari 500 orang di sini, teman-teman, ada yang ditanyakan. Kami cuma milih 2. Untuk teknisnya, silahkan melalui chat dulu, nama, NIM, prodi, izin bertanya. Gitu. Saya berikan untuk kalian speak up ntar lagi. Mahasiswa kan ya, jangan pakai chat ya. Silakan untuk yang ingin bertanya. Silakan buat teman-teman yang ingin bertanya, sebutkan nama, NIM, prodi, dan izin bertanya. Oke, saya mulai dulu ya di sini ya. Muziza Nugroho Jati 20 1045 sih. Kok sama kayak saya ini NIP-nya terakhir. Ada teknologi sama. Izin bertanya. Oke, monggo. Mas Muzida Nugroho, silakan untuk on mic. Izin masuk, Kak. Perkenalkan, nama saya Muzida Nugroho Jati dengan NIM 2015 1050145, berasal dari Prodi Agroteknologi. Jadi saya izin bertanya, Kak, untuk ketua bidang ini tanggung jawab dan tugasnya itu apa ya, Kak? Dan tantangan yang biasa dihadapi itu seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Muzida Nugroho. Jadi ketua bidang itu tugasnya apa dan tantangannya gimana gitu ya? Oke, langsung saja saya mungkin berikan, saya lempar untuk menjawab Mas Binar selaku Kepala Bidang Organisasi di sini. Ya, terima kasih Pak Royhan. Di sini saya membantu menjawab ya. Jadi tantangan sebagai kepala bidang yaitu ya kalian tuh harus gimana? Harus mengerti dan memahami gimana memperkerjakan atau memperkonsep sebuah bidang di organisasi. Jadi tiap bidang itu memiliki apa ya? Permasalahan tersendiri-sendiri gitu. Jadi tiap bidang organisasi sendiri, bursa sendiri, jasa, RT, dan simpan pinjam gitu. Jadi mungkin tantangannya ya lebih ke mengkoordinasi bidang tersebut gimana harus berjalan dengan lancar dan sesuai rencana, itu aja. Dan paling utama yaitu beban, tekanan, dan kalian tuh harus kuat dengan itu. Yang paling utama yaitu kalian harus tanggung jawab dengan apa yang sudah kalian lakukan atau ingin menjadi seorang kepala bidang. Itu aja sih. Mungkin ada tanggapan atau sanggahan. Monggo mungkin Mas Muzidan ini kalau ada tanggapan kembali. Untuk contoh tugasnya itu bagaimana nih, Pak? Oke, untuk contoh tugas. Ya, jadi aku jawab ya. Untuk contoh tugas di organisasi kalau sebagai kepala bidang itu, kalau ada kan biasanya ada rapat-rapat seperti itu. Kalau di bidang organisasi, contoh tugas di kepala bidang yaitu sebagai pemimpin rapat seperti itu. Jadi lebih ke mengkoordinasikan kondisi rapat atau yang lainnya. Jadi untuk tiap bidang itu tugasnya tersendiri-sendiri gitu. Itu aja sih. Oke, terima kasih Mas Binar atas jawabannya. Saya langsung aja ya, mungkin kalau seumpamanya Mas Muzida Nugroho ini tertarik, bisa langsung DM
Instagram UKKM Faperta-UNED. Kalau secara pribadi nggak apa-apa, langsung aja lihat itu di nama NIM-nya, tag Zoom-nya gitu loh istilahnya. Nah, untuk kita kan buka 2 pertanyaan nih. Nah, ternyata ini yang paling cepat ada Ayu Wilujeng ya. Ayu Wilujeng 20 10 15. Izin bertanya, monggo Mbak Ayu ini silakan untuk on mic. Ya baik, terima kasih untuk waktunya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ayu Wilujeng dengan NIM 2015 1060 1015 dari Prodi Agribisnis. Pertanyaan saya untuk dari bidang bursa, itu kan fokus pada pengembangan dan pembuatan. Nah, kemudian untuk produk-produk unggulannya itu kan ada pembuatan jaket, pembuatan jas lab, terus ada masker juga. Nah, itu diperoleh dari pemesanan dari luar atau dari anggota UKKM sendiri yang memproduksi. Nah, kalau kemudian diperoleh dari pemesanan dari luar, nah apakah ada rencana apabila nanti bisa diproduksi dari anggota UKKM itu sendiri? Sekian itu, Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya nangkap, tapi kebanyakan ini ya. Mungkin dari teman-teman bursa bisa menjawab, anggota dulu kalau memang memungkinkan. Atau dari Mas Anang bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Wilujeng, Ayu Wilujeng. Oh ya, baik. Di sini saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Ayu Wilujeng itu ya. Untuk kayak bidang bursa itu kan ada produk unggulan. Nah, di produk unggulan itu di sini kita itu ada kopi secret. Di mana untuk kopi secret itu kita kayak membuat sendiri. Kayak gitu. Kemudian untuk yang ditanyakan tadi itu terkait jas lab, terus kemudian ada jaket Faperta, terus kayak lain-lain itu ke bidang jasa ya. Tapi saya mencoba menjawab itu kita kayak pesan gitu, pesan ke konveksi yang sudah kayak sudah ada itu kita sudah itu sudah kesepakatan gitu loh antar kedua belah pihak, antara konveksi sama kita gitu. Untuk bagi hasilnya ya bagi dua kayak gitu. Kemudian untuk yang kedepannya itu kemungkinan kalau bisa ya emang harus itu dari kasih jawaban, saya kembalikan ke Royhan. Baik, terima kasih Mas Anang atas jawabannya. Gimana Mbak Ayu Wilujeng, apa ada yang ditanggapi kembali? Iya, maksud saya apakah tidak ada agenda apabila nanti yang produknya itu yang berasal dari kain itu apakah tidak ada agenda untuk dari anggota itu memproduksi sendiri? Oh, seperti itu, Mas. Iya, izin langsung menjawab saja ya. Jadi untuk yang kayak kaos, kayak jaket tadi itu adalah program kerja dari jasa itu sendiri gitu, bukan bursa. Nah, izin juga apa tidak mungkin sebenarnya bisa mungkin. Nah, tapi untuk saat ini kita memang masih bekerja sama dengan konveksi begitu. Jadi kita hanya buat desainnya saja. Untuk selanjutnya kita bekerja sama dengan konveksi untuk produksinya kayak gitu, Mbak Ajeng. Mbak Ajeng ya, Wilujeng. Gimana? Iya, baik, Mas. Mohon maaf tadi ada kesalahan. Nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Mungkin dari teman-teman kita kan dikasih waktu sejam nih. Terakhir jam 9:02. Jadi kita, pengen ngundurin diri nih sekarang. Kalau seumpamanya teman-teman tertarik di UKKM atau ingin kepo-kepo bisa di IG-nya kita, UKKM Faperta-UNED. Atau
melalui sosial media kita yang lain gitu. Lewat YouTube juga bisa lihat, oh ternyata UKKM punya kegiatan ini nih, kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya kami akan memberikan link. Gak bisa. Ya, kami akan memberikan link di sini. Untuk teman-teman, mohon untuk diisi ya. Iya, jadi di sini di bawah ada link dari kami. Saya minta tolong dari teman-teman untuk mengisi ya. Ya, itu. Karena kurang 1 menit, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan perwakilan dari UKKM pada kegiatan Stomata 2020. Untuk selanjutnya, kalau memang kalian berminat, tunggu oprek dari kita sebentar lagi, insya Allah. Kalau nggak salah November-Desember kami akan melakukan oprek. Kalau kalian tertarik belajar berorganisasi, berwirausaha di UKKM, jangan lewatkan kesempatan emas ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan selamat buat teman-teman sudah jadi mahasiswa. Semoga jabatan mahasiswa ini benar-benar dipergunakan dengan baik, bukan siswa lagi gitu kan ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam entrepreneur. Sukses. Terima kasih buat panitia atas kesempatannya juga. Untuk selanjutnya saya berikan kepada MC. Baik, disampaikan terima